Ya, selamat datang kembali di Screensavers ID. Udah berapa lama nih nggak syuting full team? Ya, kalau gue Mas Shani sih sering ya. Oh gitu ya, subunit ya, subunit. Subunit. Ya, jadi kali ini, sebelumnya perkenalan diri dulu ya. Screensavers ID itu ada gue Regi, Ada Atri. Jaka, Sani. Shani. Ya, Ikut. kali ini kita mau ngomongin tentang Star Wars The Force Awakens. Oke, single, bukan? Single. Ganti aja nih. Ya, jadi sebelum dimulai reviewnya, episode kali ini kita bagi jadi 3 ya. Jadi 3. Star Wars The Force Awakens itu ada 3 bagian review kita. Pertama non spoiler, kedua versi full spoiler, dan ketiga sesi tanya jawab. Tanya jawab. Soalnya tadinya tanya jawab mau jadiin satu, tapi ternyata yang tanya banyak lumayan, jadi daripada durasinya kelamaan gitu. Dan baterainya keburu habis. Baterai Baru habis, jadi di ini aja. Jadi tanpa lama lagi, langsung aja kita mulai review non spoiler Star Wars The Force Awakens. Oke, jadi gimana nih, terutama bagi Shani dan Regi yang udah kayak nungguin berapa belas tahun? 10. Oh, kita ada hashtag menunggu apa? Menunggu 30 tahun. Kayak gak ada yang belum lahir. Gue belum lahir. Ya, gimana ya? Agak ya. Wah, kalau gue sih suka banget lah, udah pasti. Udah bias udah lah dia. Walaupun Iya. gue sebenarnya sempat ke spoil gara-gara ada salah satu orang yang nggak follow Screensavers ID nge-mention lagi apa spoilernya bug. Tapi tetap Dia nonton dari mana ya? Kayaknya waktu itu udah ini Oh, namanya iya. udah Frame klik ini. di mana-mana. Gitu. Gue sih suka banget apa ya? Derita jadi admin nih. Iya, derita mimin terus. Ya, ini hashtagnya. kayak sekalian PSA juga. Don't spoil it, guys. Ya, gue suka banget kayak apa ya? Seperti Star Wars zaman dulu aja. Seperti Yeah. Star Wars zaman dulu, intinya gitu aja sih kalau buat singkatnya. Iya. Gitu. Oh, ini kita tanpa spoiler. Tanpa Ya, spoiler. Iya, Tanpa spoiler. Iya. Ya, jadi itu bener kata Regi, it felt like Star Wars again. 1, 2, 3 itu ya Star Warsan nih kayaknya. Star Wars. Kalau ya, yang nonton Screensavers kemarin juga kan, tapi kenapa kita bahasnya per episode 1, 2, 3 nggak 4, 5, 6 ya? Ya, kita Padahal udah episode dikasih 1. sama prequel ternyata. Gitu. Iya, semuanya banyak apa kayak throwback ke original trilogy. Jadi yang memang suka original trilogy sih harusnya sih suka sama 7. Sebenarnya satu yang gue suka tuh lucu filmnya. Iya. Lucu banget. Maksudnya banyak komedinya. Maksudnya dibanding Star Wars dulu banyak quip lucu, teman kalau ini bener-bener ya komedinya dapat banget sih. Bercandaannya dapat gitu. Mungkin Jaka sama Atri yang Kalau gue kan nggak terlalu gimana banget sama Star Wars, yang nggak kayak mereka berdua gitu. Jadi memori gue cuman kayak Sela-sela. episode 4, 5 itu cuma lewat aja. Cuman ya itu sih enaknya adalah buat orang yang baru pertama kali nonton Star Wars nggak akan terlalu bingung. Iya. Maksudnya oke lah, ada banyak throwback atau refer ke karakter-karakter yang dulu, atau ya kayak apa First Order dan segala macem gitu ya, political backgroundnya. Cuman bahkan orang yang nggak terlalu tahu itu aja masih bisa enjoy. Dan menurut gue yang enaknya ini pacingnya enak banget, hampir nggak, menurut buat gue nggak ada scene yang terbuang percuma. Jadi penonton tuh benar-benar nggak dibiarin, kan selalu ada nih kayak scene jeda yang orang kayak mulai aduh ngobrolnya kelamaan atau apa. Ini benar-benar nggak ada, langsung masuk ke action dan terus sampai beres. soal pacingnya sendiri juga lebih ke film modern ya. Iya. Ngedit ya, J.J. Abrams banget sih. Maksudnya kalau misalnya lu nonton episode 4, 5, 6 tuh kan agak slow, banyak bagian-bagian slownya gitu. Sementara di sini tuh ya emang kayak film modern, cepet gitu. Tek pindah-pindah tempatnya gitu. Itu sih. Gue suka banget kan apa ya? Gue tuh nggak benci yang original, tapi ya gue tahu gue punya prequel, yang prequel. Tapi ya some problems. Makanya ketika mereka review Kantina juga gue nggak sempat nonton. Gue bahkan nggak nonton ulang 4, 5, 6 sebelum nonton 7 gitu karena I trust my memory lah gitu. Jadi gue ketika nonton 7 tuh I sit with my nostalgia bubble bahwa all Star Wars is good and I love them. Dan gue nonton 7 it's very fun karena ketika J.J. Abrams, film J.J. Abrams, dan seperti film J.J. Abrams lainnya, it has great characters. J.J. Abrams tuh buat gue kayak he's such an author, tapi dalam artian bahwa he's kinda unique author dalam artian dia tuh kayak copycat author-author lain. Ketika dia bikin Super 8 dia copy Spielberg. Ketika dia film lain dia kayak trying to copy, dan
di Star Wars he's actually work it, karena buat gue kayak pertama it really feels like Star Wars ketika gue nonton film Force Awakens. Tweet gue cuma ini Star Wars, gue nonton film Star Wars karena gimana pun gue familiar dengan Star Wars prequel 1, 2, 3, it rarely feels like Star Wars gitu loh. Kayak it jarang banget lah kayak ada momen kayak oh this is Star Wars movie, ya gue bisa mention 1, 2, 3 cuma not really that much. Ketika gue nonton Force Awakens it really feels like Star Wars gitu, dari crawl credit, dari kecuali nggak ada logo Henry Fox dan ya tuh kayak, tapi it feels like Star Wars itu kayak it has great characters, it has so much fun, frantic fun, kayak yang seperti yang Atri bilang kayak PC kayak jalan terus, kayak kita selalu kayak mau pergi kemana, kita selalu ada kayak tujuan mau kemana, it's so much fun. It feels like Star Wars. It had great characters, 3 karakter utama yang gue mau nonton film mereka 3 episode mendatang, atau gue mau baca cerita dia di lain ini spin-off-nya. Anyway kayak ya overall gue suka. I have some problem with it, tapi overall gue suka. Gue I love it. This is gitu. But nothing is perfect. Yeah, doesn't need to be perfect. Doesn't need to be perfect gitu. Jadi yang penting lebih bagus dari prequel ya. itu dia. Kuncinya itu. Dan ini benar kata Atri sama Jaka, ini this is the perfect jumping point buat orang yang pengen tahu Star Wars itu kayak gimana sih gitu. Jadi kalau misalnya lu suka 7, lu balik ke 4, 5, 6 gitu. Kalau 4, 5, 6 suka, 1, 2, 3 nonton. Kalau suka bagus, karena gua enggak. It's still fun, still have some moment tapi ya. Kalau it still have moment but it's not good movie. Cuma yang kalau nonton dengan kayak product of his time, kayak oh ini emang film akhir 90-an awal 2000-an, I think you can enjoy it more. Gue suka yang ketiga karena gue nonton setelah gue selesai ujian SMA gitu, terus kayak jadi ketika nonton gue kayak bebas, kayak it's like a memory sih ya. Dan I think sama seperti gue ketujuh, I think mungkin kita semua bias gitu loh dengan memori yang kita punya. Mungkin kita sangat bias karena kita suka Star Wars dan lain-lain, tapi overall kita tahu lah kayak Star Wars 7 ini ada heartnya di sana, dan kita bisa ngerasain itu, dan kita kenapa kita suka banget. The same thing ketika kita nonton Jurassic World dan kita nggak suka karena walaupun mereka trying to recreate the original Jurassic Park, it feels hollow gitu. Dan sementara Force Awakens tuh kayak gue ngerasa ada they make it with heart, they make it with craft segala macam. Walaupun ini memang produk Disney dengan segala macamnya, it feels like product but it still have heart, dan gue suka banget. Kalau buat gue yang bikin jadi kerasa Star Wars itu adalah sense of adventure-nya itu sih. Iya, kalau kerasa banget. Ya sesuka-sukanya gue mau prequel itu bukan sama sekali sih, kayak jarang kerasa kayak Anakin, Obi-Wan sama Padme itu lagi dalam petualangan gitu. Sementara episode 4, 5, 6 kan iya kan? Lebih, maksudnya banyak, kalau di prequel kan banyak politik, banyak he's trying something new. Iya, he's trying something new. Tapi emang ya itu yang 1, 2, 3 gue inget kayak kebanyakan ngomong duduk too many exposition nggak. Intinya di prequel tuh mereka mengambil point of view kayak lebih ke politis gitu-gitu. Sementara kan di 4, 5, 6 kan kerasa petualangannya banget kan. Walaupun dia ada perang dan segala macam, cuma tetap aja fokusnya di Han, Luke sama Leia dan petualangan mereka. Yeah, Star Wars is about adventure, buat likable characters yang mau kita ikutin kemana pun. Makanya itu yang bikin gue ngerasa ini main Star Wars banget. Sama kayak waktu kalau nonton Rebels kan juga petualangan banget tuh. Tapi ya ini kan versi filmnya. Sebenarnya juga plot awalnya tuh benar-benar langsung ngerasa kayak callback banget ke episode 4. Iya, jadi nggak. Maksudnya dengan hati-hati. Nanti kita pokoknya ya. spoiler. Susah Nanti kita bahas yang di versi spoiler. Iya, so anyway, jadi kalau untuk non spoiler, Udah. It's good. Good. Go watch it. Go watch it now, go watch it again. Tapi sebelum tutup, mendingan nonton IMAX 3D apa biasa? Gue baru nonton IMAX 3D. 3D-nya tidak memusingkan karena sih. Tapi J.J. Abrams emang nggak nge-shoot nggak pakai 3D sih. Katanya nge-shootnya ada sebagian part yang pakai kamera IMAX, tapi gue nggak tahu yang mana. Gue waktu kemarin nonton di standar, terus row F itu pas banget sih, soalnya lu bener-bener pek sama sejajar sama layar, dan pas pertama kali muncul opening crawl gue kira itu enak. Nangis gak? Enggak sih, cuman gue udah gila kan gue nonton sama adik gue. Berkaca-kaca. Gue masih nggak percaya ini Star Wars baru, gue udah kayak gitu-gitu kayak orang norak gitu. Tapi gue nggak tahu gue nangis berapa kali, tapi ya yang pasti cari layar terbesar yang lo ada di kota lo, sama yang audionya paling bagus karena sound design-nya itu bagus banget sih. Sound design-nya sounds like Star Wars. Iya makanya. Ya kalau buat gue 2D nonton biasa aja gitu.
Dan gue ya nonton di mana aja sih. Asal dapat tiket. Dapat lah Indonesia. Sama Gitu yang aja. kursinya Iya. yang deketan ya. Sama kursi yang dekat. Jangan jauh-jauhan. Ya udah, jadi segitu aja review non spoiler Star Wars The Force Yes. Awakens dari kita. Lanjut lagi di bagian spoiler, tonton ya. Eh.